Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang kaya akan sejarah yang melatar belakanginya. Hal ini tentunya tidak lepas dari prestasi orang-orang terdahulu yang berasal dari daerah ini. Dan dari sekian banyak orang-orang berpengaruh yang berasal dari daerah ini, tersebutlah beberapa di antaranya yang memiliki prestasi yang sangat besar, sehingga dia tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga diakui di dunia internasional. Di video kali ini, mari kita bahas tentang 7 tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan yang punya prestasi atau karya atau pengaruh yang diakui oleh dunia internasional. Oke, sebelum kita masuk ke list yang pertama, terlebih dahulu saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita melangkah ke list yang pertama. Nomor 1, Quraisy Shihab. Quraisy Shihab merupakan salah satu ulama dan cendekiawan muslim terkemuka di Indonesia. Ia lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tahun 1944 dari keluarga yang memiliki latar belakang keilmuan agama yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan akademisi yang berperan besar dalam membentuk pemikiran keislamannya. Quraisy Shihab menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga meraih gelar doktor dalam bidang tafsir Al-Quran, menjadikannya sebagai salah satu pakar tafsir yang diakui tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Islam. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan juga dikenal luas melalui karyanya, Tafsir Al-Misbah, yang menjadi rujukan penting dalam memahami Al-Quran secara kontekstual. Nomor 2, B.J. Habibie. B.J. Habibie atau Baharuddin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. Ia berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan, yang membuatnya sejak muda sudah dikenal cerdas dan tekun belajar. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman dan berhasil menjadi salah satu ahli pesawat terbang yang diakui dunia. Ia dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teknologi dirgantara, termasuk teori tentang keretakan pada pesawat yang dikenal sebagai teori Habibie. Berkat kemampuannya, ia bekerja di industri pesawat terbang Jerman sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan menjadi tokoh penting dalam pembangunan teknologi nasional. Di Indonesia, Habibie pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Prestasinya diakui baik di dalam maupun di luar negeri karena dedikasinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di urutan ketiga ada Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah merupakan keturunan dari keluarga bangsawan Bugis yang merantau ke wilayah Melayu. Ayahnya adalah Raja Haji Fisabilillah Daeng Cela atau Raja Muda Riau yang berasal dari keturunan Bugis, tepatnya dari garis keturunan tokoh-tokoh Bugis perantau yang berpengaruh di kawasan Johor, Riau, dan Lingga. Raja Haji memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda dalam berbagai pertempuran, terutama di wilayah Selat Malaka yang saat itu menjadi jalur perdagangan penting. Keberaniannya dalam melawan kekuatan kolonial membuat namanya dikenal luas, bahkan hingga ke dunia internasional, karena ia termasuk tokoh yang gigih mempertahankan kedaulatan wilayah Melayu dari pengaruh asing. Beliau ini dijuluki Fisabilillah yang berarti berjuang di jalan Allah, karena semangat jihadnya dalam melawan penjajah. Dalam kehidupan sehari-hari, ia dikenal sederhana, disiplin, dan dekat dengan rakyatnya. Nomor 4, Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama besar asal Goa, Sulawesi Selatan, yang lahir pada tahun 1626 dari keluarga bangsawan yang masih berkaitan dengan kerajaan Goa. Sejak muda, ia dikenal haus akan ilmu pengetahuan dan belajar agama hingga ke Timur Tengah, termasuk ke Mekah dan Madinah, sehingga menjadi ulama yang dihormati tidak hanya di Indonesia,
tetapi juga di dunia Islam. Ia juga dikenal sebagai pejuang yang melawan penjajah Belanda bersama Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, sehingga akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan hingga ke Sri Lanka dan juga di Afrika Selatan. Karena perjuangannya, namanya dihormati di beberapa negara. Bahkan di Afrika Selatan, ia dianggap sebagai tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Nomor 5. Manuel Godinho de Heredia. Manuel Godinho de Heredia adalah seorang penjelajah, penulis, dan ahli peta yang lahir sekitar tahun 1563 di Malaka dari keluarga keturunan Portugis dan Asia. Darah Asia ini berasal dari sang ibu yang merupakan putri dari Raja Sidenreng yang berlokasi di wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi bisa dibilang dia ini juga punya darah Sulawesi Selatan pada dirinya. Anyway, dia hidup pada masa ketika Malaka menjadi pusat perdagangan penting di bawah kekuasaan Portugis. Heredia dikenal karena karya-karyanya dalam bidang geografi dan penjelajahan, termasuk tulisannya tentang wilayah Asia Tenggara yang menjadi referensi penting bagi orang-orang Eropa pada zamannya. Ia juga pernah mengklaim menemukan wilayah selatan yang disebut dengan Terra Australis, yang membuat namanya dikenal dalam sejarah penjelajahan dunia. Nomor 6. Daeng Parani. Daeng Parani adalah salah satu tokoh penting dari kalangan perantau Bugis yang berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan pada abad ke-18. Ia merupakan salah satu dari 5 bersaudara Bugis yang terkenal, di mana kelimanya ini memiliki pengaruh besar di wilayah Johor, Riau, hingga Semenanjung Melayu. Daeng Parani dikenal sebagai pemimpin yang berani dan ahli strategi perang, yang berhasil membantu berbagai kerajaan di kawasan tersebut dalam konflik dan politik serta perebutan kekuasaan, sehingga namanya dikenal bahkan hingga keluar Nusantara. Dan di nomor ke-7 ada Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang adalah seorang bangsawan dan cendekiawan dari kerajaan Goa, Sulawesi Selatan yang hidup pada abad ke-17 dan menjabat sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri. Ia berasal dari keluarga elit kerajaan dan dikenal sangat cerdas serta memiliki minat yang besar pada ilmu pengetahuan, terutama astronomi, matematika, dan geografi. Karaeng Patingaloang bahkan mampu berbahasa asing dan mengikuti perkembangan ilmu dari Eropa, sehingga dihormati oleh bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Belanda. Prestasinya membuatnya dikenal tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di luar negeri sebagai pemimpin yang berpikiran maju. Hal ini kemudian menjadikannya sebagai salah satu tokoh intelektual paling menonjol dalam sejarah Sulawesi. Dan teman-teman, demikianlah tadi bahasan singkat kita pada hari ini. Seperti biasa, kalau ada saran, masukan, atau apapun itu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mari kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.